untuk melanjutkan kembali amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan. Masih kita berada dalam suasana puasa, dalam suasana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang sunnah diberikan pahala yang wajib, dan amalan yang wajib dibalas dengan 70 pahala wajib di lain bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian sampai akhir Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kala seorang sahabat menyebutkan tentang kedermawanan yang dimiliki oleh baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, kana ajwadun nas, baginda yang mulia adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling memahami makna menyantuni, sehingganya dalam Islam tidaklah ada yang bisa melawan dan melebihi makna sosialisme. Islam telah lebih awal membawa pemahaman menyantuni orang lain melebihi dari segala pemahaman-pemahaman yang lainnya, sehingga di antara gambaran yang terwujud dari kedermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang datang kepadanya pasti akan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan berfikir ataupun menyisakan apapun yang telah diberikan kepada beliau. Terlebih-lebih tak kala seorang badui telah menjumpai beliau dan mengatakan, wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta yang Allah berikan kepada engkau. Dalam beberapa riwayat, berikan kepadaku dari harta yang Allah berikan, bukan daripada hartamu, padahal semua harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, kullu ma tarawnahu, setiap yang ada, yang kau lihat sekarang ini, yaitu di hadapan Rasulullah kambing yang telah memenuhi satu lembah, jumlahnya ribuan, memenuhi satu lembah. Lembah ini adalah suatu jalan yang dihimpit oleh dua gunung, itu namanya wadi ataupun lembah. Nabi mengatakan, semua yang kau lihat sekarang semuanya untuk engkau semua, kata Rasulullah. Masya Allah. Datangnya fakir, pulangnya jadi orang kaya raya. Maka sampai dia kaget dan hampir mengatakan, apa engkau istilahnya ini main-main aja wahai Muhammad? Maka Nabi mengatakan, semua ini untuk engkau, mau sesuatu ambil semua ini. Maka subhanallah, malah bingung bawa kambing yang banyak tadi pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya mengatakan, ji'tukum min indi man yu'ti man la yakhshal faqr, aku datang kepada kalian dari seseorang yang seolah-olah dia tidak takut kefakiran. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 4 dirham ke pasar, ingin membeli sesuatu keperluan. Di pertengahan jalan melihat seseorang hamba sahaya yang menangis. Kenapa engkau wahai wanita? Dia mengatakan, aku telah diwasiatkan oleh tuan-tuanku untuk membeli sesuatu hajat di pasar. Setelah aku membelinya, hilang barang-barang itu hilang. Akhirnya Nabi mengatakan, ini ambil 2 dirham, penuhi daripada hajat tuan-tuanmu itu. Maka dia pun dengan gembiranya mengambil dan membeli hajat yang telah dihilangkannya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pasar. Allahu akbar. 1 dirham diberikan keperluan, 1 dirham diberikan pakaian. Sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pasar tersebut, seorang fakir datang menemui Nabi, "Uksuni, berikan aku pakaian."
Ini ambil pakaian baru ini, kata Rasulullah SAW. Ketemu lagi dengan seorang fakir, sini berikan aku sesuatu. Dikasihkan lagi oleh Nabi SAW keperluan yang telah dibeli Nabi. Pulang tanpa membawa apa-apa sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan yang hamba saya yang sudah diberi 2 dirham tadi, masih lagi menangis. Kenapa masih menangis, kata Rasulullah? Bukankah sudah engkau beli, sudah engkau ganti yang telah hilang itu? Dia mengatakan, aku sedih, aku takut ya Rasulullah, karena aku sudah terlambat untuk pulang menyerahkan barang-barang titipan tuan-tuanku. Maka Nabi mengatakan, ya sudah, sekarang tunjukkan di mana rumah mereka, aku akan memohon daripada maaf untukmu, kata Rasulullah. Akhirnya dituntunlah Nabi berjalan di belakang, di depan, hamba saya perempuan tadi berjalan di belakang, mengarahkan Rasulullah, terus belok ke kanan, belok ke kiri. Ternyata rumahnya di luar Madinah jauhnya. Subhanallah. Tapi Nabi SAW adalah manusia yang paling rahim, yang paling kasih sayang, melayani wanita tersebut semata-mata memohon tuan-tuan mereka tidak memarahinya. Maka tuan-tuan wanita tersebut pun melihat, mengintip dari dalam rumahnya. Oh, ternyata ada 2 orang dari kejauhan yang mengarah ke rumah kita. Semakin dekat, ternyata Rasulullah. Mereka mengatakan, ada apa Rasulullah datang ke arah kita ini? Di belakangnya ada hamba sahayanya. Maka betul mereka tepat, Rasulullah dan wanita tadi tepat menuju rumah mereka. Maka mereka pun mendengarkan salam Nabi SAW. Nabi mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli bait. Dengan perlahannya mereka mengatakan, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tidak dikeraskan suaranya. Kemudian Nabi mengucapkan lagi, karena tidak ada sautan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli bait. Mereka jawab lagi, Waalaikumsalam ya Rasulullah, dengan perlahan. Sampai 3 kali, ketiga kalinya baru mereka mengatakan, Waalaikumsalam ya Rasulullah, ahlan wa sahlan. Nabi mengatakan, tidakkah kalian mendengarkan salamku dari awal? Dan yang kedua, kami mendengarnya ya Rasulullah, dan kami menjawabnya dengan sir. Kenapa kalian tidak mengeraskan suara kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, kami sangat berhasrat dan berkeinginan rumah kami dipenuhi dengan doa-doamu tersebut ya Rasulullah. Bukankah salam itu artinya mendoakan keselamatan kepada kalian, rahmat dan berkahnya Allah? Subhanallah. Karena mereka memahami bahwasanya hadyun Nabi, sunnahnya Nabi yang dicontohkan Nabi, apabila masuk rumah itu salam 3 kali kalau tidak dijawab oleh ahli rumahnya. Maka Nabi pun mengatakan, ini hamba saya perempuan kalian terlambat karena terjadi ini, kata Rasulullah, tolong dimaafkan dia. Jangan kalian memarahinya, jangan kalian menghukumnya. Maka Nabi, orang-orang tadi pun mengatakan, ya Rasulullah, semata-mata ini engkau datang ya Rasulullah. Maka dengarkan ya Rasulullah, hiya hurrah liwajhillah, dia merdeka sejak ini untuk Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Maka dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan akan nampaklah kedermawanan Nabi SAW ini secara dengan makna yang luas dan dengan terangnya itu ketika di bulan Ramadan. Bahkan sifat dan sikap Nabi dalam bersedekah di bulan Ramadan itu lebih hebat, kata sahabat tadi, daripada angin yang berhembus lajunya. Kok kenapa disamakan ataupun dibandingkan ataupun dikiaskan dengan angin yang berhembus? Maknanya tersebut, kata ahli hadis, adalah apabila kita melihat angin yang berhembus dengan kuat dan derasnya, kita melihat bahwasanya apapun yang berada di hadapan angin tersebut akan terbang dibawa olehnya, tidak tersisa sedikit pun. Maka Nabi SAW apabila telah datang suatu harta hadiah kepada beliau, itu lebih hebat dari angin yang menerpa dan membersihkan segala sesuatu di depannya. Tidak ada sedikit pun tersisa dari tangan Nabi, langsung disedekahkan semua sallallahu alaihi wasallam. Tidak berfikir-fikir kalau bersedekah, sebagaimana orang yang lemah iman berfikir-fikir kalau bersedekah. Nah, dilihat-lihat dulu, ini merah kah, ini kah biru, jangan salah cabut nanti nih.
Kalau tersalah cabut, astagfirullah. Sebagian ulama mengatakan bersedekah begitu bakhilnya, mencabut uang dari kantongnya seolah-olah dicabut ruh dari jasadnya. Mau ditalkinkan seperti sakaratul maut, beratnya dalam bersedekah. La ilaha illallah. Ada yang berpahaman nanti kalau sudah berkecukupan, memiliki segala sesuatu baru bersedekah. Seorang alim pernah mengatakan, man lam yunfiq an qillah la yunfiq an kathrah. Tak kala seseorang tidak berinfak ketika dia tidak berada, ketahuilah ketika dia berada tidak akan infak juga. Allah ingin melihat engkau tidak berada, masih infak enggak di jalan Allah. Tidak memiliki apa-apa, senyum, menolong. Nabi mengatakan, i'anatul rajul ala akhihi ala dabbatih sadaqah. Sedekahnya seseorang tak kala membantu temannya yang ingin mengangkat sesuatu ke atas kudanya, sedekah. Berapa kali ngeliat orang tua mau naik motor tidak mampu, dengan tongkatnya dibiarin aja, nolongnya dia untuk angkatkan barangnya, untuk dia naik ke atas motornya, sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Oleh karenanya hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah sesuatu yang senantiasa Allah taala di dalam Al-Quran menggandengkannya dengan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat, menunjukkan bahwasanya zakat adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Zakat bermakna tazkiyah, mensucikan, tutahhiruhum. Sedekah, zakat itu adalah mensucikan diri seseorang. Nabi bersabda, ma naqasa malun min sadaqah. Harta yang disedekahkan itu bukan berkurang, malah bertambah. Ketika Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, yang mana telah memasak kambing, tersisa hanya zira', tulang-tulang tangan dan qura' dan tulang-tulang kaki. Nabi bertanya, ma baqiya ya Aisyah? Apa yang telah habis, apa yang telah tertinggal sisa? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, semua habis ya Rasulullah, tinggal ini saja, tulang-tulangnya. Tidak wahai Aisyah, bahkan tertinggal ini, yang tersisa adalah semua yang telah disedekahkan, kata Rasulullah. Yang telah sedekahkan itu kekal, abadi, ada, disimpankan oleh Allah. Yang kita tidak sedekahkan justru ini yang tertinggal, yang tidak kekal. Nah, seperti inilah daripada pemahaman Nabawi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dengan bersedekah ini akan mendatangkan keberkahan dalam setiap harta kita. Jangan sampai seseorang berpikiran berkurangnya harta adalah berkurangnya juga nominalnya. Padahal keberkahan akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang senantiasa menzakati hartanya tersebut. Bersedekah untuk menyantuni orang lain, apalagi sedekahnya dengan sir, dengan diam-diam, tidak diketahui oleh orang lain. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar Rabb, kata Rasulullah. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu meredam amarahnya Allah, meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kalau kita memang ada sedekah alaniyah ini maknanya apa? Terlihat oleh orang lain. Jadikanlah juga sedekah yang sir, yang tidak ketahuan, tidak diketahui oleh orang lain. Terkadang hawa nafsu ini, jiwa ini sukanya beramal dilihat, walaupun tidak sekarang, dikenang-kenang pun juga sama juga. Hari ini ngaku enggak, tapi tak kala mengenang, menyebut, itu juga bukan orang yang ikhlas. Bukan ketika beramal saja berikhlas, ketika setelah beramal pun harus menjaga hati tersebut daripada mengingat-ingat sedekah tersebut. Seorang telah berpuasa 20 tahun lamanya, syaitan iri, orang ini ikhlas, tidak ada orang tahu dia berpuasa 20 tahun lamanya. Kebetulan dia adalah seorang penjual daging, datang syaitan menggoda, wahai fulan mau beli daging. Orang tersebut di antara ibadahnya berpuasa, bukan sedekah, berpuasa 20 tahun lamanya, tidak ada orang tahu. Puasa wajib, puasa sunnah dikerjakan semua olehnya.
Datang syaitan, wahai fulan, saya mau beli daging. Berapa sekian-sekian, ditimbanglah. Tambahilah dikit lagi, kata syaitan. Tambahin lagi dikit. Oh, sedikitnya katanya. Tambahilah dikit lagi. Tambah lagi. Aku ini berpuasa ini. Kalau engkau menambahkan ini jadi pahala memberikan buka puasa pada orang puasa. Oh, berpuasa, saya tambah lagi. 3 hari saya tidak makan ini. Wah, puasanya 3 hari belum ada makan makanan. Tambahin lagi lah. Tambahin lagi. 3 hari. Oh, coba sedikit tambah. Akhirnya jengkel. 3 hari saja sombong. Saya 20 tahun tidak sombong. Saya 20 tahun tidak sombong. Akhirnya syaitan mengatakan, sudah berhasil. Aku tidak perlu dagingmu, tidak perlu apa-apa, berhasillah. Sekarang engkau habislah amalanmu karena engkau mengingat amalan tersebut. Amalan 20 tahun dalam masa yang sekejap, beberapa menit saja telah dihancurkan oleh syaitan. Syaitan sangat memusuhi dan benci kepada orang yang ikhlas semata-mata karena Allah. Diceritakan juga oleh Imam Ghazali, seseorang yang tiap-tiap tahunnya naik haji dan sering kali umrah. Datang sahabatnya bertamu. Akhirnya tanpa sadar dia memanggil pembantunya, fulan, tolong siapkan air untuk si fulan ini, tamuku, sahabatku, katanya. Masuk pembantu tadi, jangan lupa, tolong gelasnya itu yang pernah kita beli ketika naik haji 5 tahun yang lalu ya, bukan tahun yang kemarin. Masya Allah, 5 tahun yang lalu. Otomatis dia memperdengarkan ibadah hajinya kepada sahabat yang ada di tempatnya. Habislah amalan hajinya selama itu. Begitu juga adab dalam bersedekah, dalam menunaikan zakat. Janganlah suka menyebut-nyebut. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah mengatakan, janganlah engkau membatalkan pahala sedekah dan zakatmu bil man, dengan man. Apa ini man ini? Adalah mengingat-ingat ataupun merasa berjasa. Baik merasa berjasa dari dalam diri ataupun terkadang kita tidak terasa. Ini sering terjadi. Tak kala kita menyantuni orang lain, sering memberi dia sedekah, baik harian, bulanan ataupun momen-momen yang sangat digalakkan untuk bersedekah seperti Ramadan, seperti Lebaran, seperti hari-hari lainnya. Dengan mudahnya kita kalau bahasa kasarnya ini memperbudak orang itu. Maknanya sering nyuruh-nyuruh dia, tolong ambilkan inilah, yang tadinya tidak ada hubungan apapun, padahal cuma tetangga saja, tapi sering minta tolong sama dia. Seolah-olah dalam hati kita ini, aku kan sudah berbuat baik denganmu berkali-kali. Pernah terasa seperti ini? Karena sering membantu dia, akhirnya tolong belikan inilah, tolong inilah, tolong inilah. Karena dalam hati kita masih merasa berjasa kepadanya karena telah sering memberikan sedekah dan infak kepadanya. Ini kata alim ulama termasuk daripada man. Orang yang merusakkan pahala sedekahnya dengan menyebut-nyebut dan merasa berjasa kepada orang lain. La ilaha illallah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dan juga dengan adha, jangan menyakiti. Bagaimana menyakiti ini? Menyakiti orang yang memberikan kita beri sedekah tadi. Terkadang orang datang, kita beri, datang kedua kalinya mulai muka sudah masam, datang ketiga kalinya berkerut-kerut sudah muka ini. Ini tidak paham-paham juga ini. Datang keempat kali sudah ngomel-ngomel, sampai kelima kalinya marah-marah. Datang terus. Ini artinya ada menyakiti hati orang yang meminta tersebut. Menyakiti orang yang kita sedekahi itu, menghardiknya, memaki-makinya, na'udzubillah. Ini juga akan menghabiskan daripada pahala sedekah dan zakat kita. Maka tunaikanlah sedekah sebagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan. Masya Allah, tinggal beberapa hari lagi di Ramadan di tahun ini, maka tingkatkanlah lagi pahala ataupun ganjaran yang ingin kita dapatkan dari sedekah di bulan Ramadan. Yang masih belum pernah memberikan buka puasa pada orang berpuasa di Ramadan, ayo masih beberapa 5-6 hari lagi berikanlah buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa.
di masjid, ketemu di jalan, teman, sahabat dalam partner dalam kerja, berilah. Walaupun dia itu adalah orang yang memiliki syaratnya untuk mendapatkan pahala memberikan berbuka pada orang yang ingin berbuka puasa, itu tidak disyaratkan harus miskin dulu. Berikan dia sesuatu. Nabi mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukan semua kami ini punya harta bisa memberikan orang makan berbuka. Nabi mengatakan, bagi kalian pahala tersebut walaupun hanya satu biji korma yang kalian berikan, walaupun hanya seteguk air yang kalian berikan, aqua gelas itu kalian berikan padanya, tertulis bagimu orang yang membukakan untuk orang yang berpuasa, yang mana pahalanya Nabi mengatakan adalah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Dalam riwayat yang lain akan menjadikan kafarah atas dosa-dosanya. Masya Allah. Yang sudah istiqomah alhamdulillah dari awal sampai sekarang, jangan putus terus. Tutuplah Ramadan ini dengan memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah pentingnya zakat yang telah diwajibkan oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu sendiri yang menyebutkan daripada golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkan daripada zakat itu. Itulah yang dikatakan dengan zakat fitrah ataupun zakatul badan, zakat diri kita ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, ataupun sahabat mengatakan, Nabi bersabda, faradallah, Allah Ta'ala mewajibkan setiap seorang muslim, hurran atau abdan, merdeka ataupun hamba sahaya, zakaran atau unsa, laki-laki atau perempuan, saghiran atau kabiran, yang kecil ataupun sudah dewasa, maka wajib untuk mengeluarkan sa'an min bur, satu sa' dari gandum, sa'an min tamr, satu sa' dari korma. Dalam beberapa riwayat sa'an min syair, satu sa' dari gandum. Maka datanglah perintah syariat wajib untuk menunaikan zakat fitrah bagi siapa yang mampu, yang memiliki kelebihan daripada yang dimiliki di dalam genggamannya untuk cukup hari lebaran itu dan malamnya. Kalau dia melebihi daripada kecukupan itu, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuknya dan orang yang berada dalam tanggungannya. Harus dia membayarkan zakat fitrah tersebut. Kalau hanya mampu anggota keluarganya 5, yang mampu hanya ada 2 saja, ya 2 saja dibayarkan, yang tidak diwajibkan karena tidak mampu tadi. Maka Nabi pun mengatakan, itulah zakat yang apabila dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Id, itulah terhitung zakat baginya. Apabila diserahkan dan dibayarkan setelah Id, itulah sedekah biasa saja untuknya. Maka zakat fitrah ini wajib hukumnya atas orang-orang yang telah kita sebutkan tadi syarat-syaratnya. Baik dia secara langsung mendatangi orang-orang yang berhak mendapatkannya, ataupun dia menitipkannya ke badan amil yang telah dibentuk. Kemungkinan badan amil lebih mengetahui dan lebih banyak data siapakah di kampung ini yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Contohnya orang ini baru datang di suatu kampung, tidak mengetahui benar siapa saja yang berhak di sini, siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang gharib. Maka tak kala dia datang kepada badan amin, seolah-olah dia menyerahkan daripada zakat fitrahnya sesuai dengan ketentuan. Dan juga yang telah dipercayakan yaitu amil haruslah menyalurkan segala yang telah dikumpulkan dari para muzaki, diserahkan kepada yang berhak untuk mendapatkannya. Catatan penting dalam mazhab Syafi'i, amil itu ada 2 jenis. Ada amil yang dilantik oleh pemerintah. Kalau dulu qadhi melantik badan amil. Apabila dilantik oleh qadhi ataupun pemerintah dan mendapatkan upah atas jasa yang telah diberikan dalam mengurus zakat fitrah ini, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan dari kumpulan zakat fitrah itu.
Ya, oh ini sudah petugas dari atas, dari dapat SK dan dapat pesangon komisi untuk apa, mengurus zakat fitrah, mengelolanya. Lantas nanti dapat juga dari zakat fitrah, ini tidak boleh. Beda kalau hanya seorang amil ataupun badan amil yang dibentuk dengan inisiatif ahli masjid, inisiatif orang kampung, karena tidak ada SK dari atas, boleh membentuk suatu jemaah yang mengelola daripada pengumpulan zakat dan penyerahannya kepada yang mustahik, maka mereka lah yang akan mendapatkan daripada bagian zakat fitrah. Jangan sampai amil dapat double, dapat dari atas juga, dapat dari bawah juga. Kalau sudah dari atas, di atas saja. Kalau tidak, baru dia mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Begitu halnya juga kita pun menyerahkannya kepada orang-orang yang mustahik untuk mendapatkan zakat tersebut. Baik itu kita mengikuti daripada pendapat jumhurul ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, yang berpendapat bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok, kalau di tempat kita yang beras, dan ataupun yang mengikut daripada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengeluarkan nominal uang, maka kedua-duanya boleh untuk dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh alim ulama dalam membayar zakat fitrah tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam afsahnya ketika membayar zakat fitrah. Yang ini kemungkinan sebahagian masjid di Kabupaten Berau kita ini ada yang masih menggunakan cara orang-orang terdahulu dalam membayar zakat fitrah dengan memberikan layanan jual beli beras di dalam masjid. Ya, jual beli beras di dalam masjid. Yang pertama, kalaulah di sana harus menggunakan perantara untuk orang yang ingin membayar zakat fitrah dengan beras sedangkan datang hanya membawa uang, maka usahakanlah jual beli tersebut tidak dilaksanakan di dalam masjid. Tidak dilaksanakan di dalam masjid, karena Nabi SAW sangat mencela perjualbelian di dalam masjid. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan, kalau engkau melihat orang berjual beli, doakan tidak diberkahi Allah perjualbelian tersebut. Dalam riwayat yang lain, kalau engkau mendengar orang yang mengumumkan sesuatu benda yang hilang di masjid, oh kambingku hilang, motorku hilang, ini ku hilang, doakan, la raddallahu dhalatak, semoga Allah tidak mengembalikan yang hilang itu. Ini perlu diperhatikan adab masjid. Kalaulah memang di sana ada jual beli, maka laksanakanlah perjual belian tersebut di luar masjid. Kalaulah ada kaki lima seperti ini ataupun pelantaran bila orang itu, kerjakanlah di sana. Jangan sampai kita ingin mengumpulkan harta zakat fitrah ini, kita laksanakannya di dalam masjid sehingga makruhlah perjual belian tersebut. Walaupun perjual beliannya sah, tetapi makruh, tidak diberkahi Allah dalam perjualan belian tersebut. Hal yang kedua adalah syarat dalam jual beli itu sendiri. Terkadang masih menggunakan cara yang lama dengan sistem seperti ini. Beras telah disiapkan, ataupun terkadang orang yang pertama datang dengan membawa beras. Membawa beras diterimalah oleh si amil. Sang muzaki menyerahkan berasnya, ini untuk 5 orang. Sudah diniati, sudah diterimakanlah, didoakan, selesai, disimpan. Datang orang yang kedua, saya ingin membayar zakat fitrah, Pak, bawa beras? Tidak, saya mau beli beras. Oh ya, ini berasnya sudah siap. Ditaruhlah, jual beli lagi berasnya. Padahal beras yang pertama itu adalah sudah menjadi hak fakir miskin, tidak boleh lagi dijual kepada orang kedua. Ini sudah menjadi zakat fitrah yang akan dibagikan. Kalau ingin beli beras lagi, cari beras yang baru lagi. Itu kalau dalam syarat sahnya jual beli, ibaratnya menjual sesuatu yang bukan hak milik kita itu tidak sah. Dalam pendapat yang mu'tamad dan dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, menjual sesuatu bukan hak kita itu tidak sah.
tolonglah duduk, jagakan dulu warungku, aku mau ke WC sebentar. Ke WC dia. Maksudnya apa dia sekarang nunggu di warung ini? Menjaga aja kah atau menjual? Kalau dia mengatakan kalau ada yang beli jualkan aja, sudah cukup, ini izin untuk menjualkan barangnya. Kalau aja tunggu aja di sini, 5 menit 10 menit aku kembali. Datang orang beli, dijuali olehnya, tidak sah jual belinya. Karena apa? Belum dapat izin, belum dapat wilayah, belum dapat SK kalau resmi itu SK untuk menjualkan, walaupun itu hanya permen, walaupun itu hanya telur dan sebagainya. Harusnya orang yang menitip warungnya tadi mengatakan, izinkan kau menjualkan siapa aja, ataupun ada yang beli, sudah juali aja. Ini baru sah. Sama halnya tadi, tak kala kita nih tiba-tiba ke masjid ada sendal, kita ambil, kita jual. Dapat, sudah kujualkan sendalmu tadi. Astagfirullah, itu sendal baru untuk hari raya, kenapa dijual? Oh, mahal harganya, walaupun mahal, perjual belinya tadi tidak sah karena dia tidak mengizinkan, tidak ada izin darinya. Sama halnya dengan beras yang sudah dibeli tadi oleh orang yang pertama, dikeluarkan zakat fitrahnya. Kan seperti itu yang sering terjadi dengan kata harusnya simbolis. Simbolis beras. Kadang-kadang beras yang sudah dikeluarkan dia untuk 5 orang tadi, datang orang ingin mengeluarkan zakatnya 10 orang, dia dengan keluarganya, dijualnya dengan beras yang hanya untuk 5 orang saja. Bagaimana hukumnya? Akhirnya satu beras itu sudah ratusan orang jual beli. Inilah kalau berbagai daerah banyak yang membuat solusi, yaitu masjid menyiapkan stok beras untuk mengantisipasi kalau ada jemaah yang datang ingin membayar zakat fitrah dengan beras, sedangkan dia hanya membawa uang. Nah, di masjid sudah siap. Berapa orang Pak? 3 orang. Ini sudah 3 kresek. Baik itu di stok langsung membeli dari toko ataupun mengambil dulu dari toko, berapa yang terjual itu yang dibayar, sisanya dikembalikan ke toko. Dengan cara seperti ini selamatlah zakat fitrah tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Ini sistem pembayaran zakat fitrah ya, terkadang masih dijadikan kebiasaan beberapa tempat yang belum sampai kepada kesempurnaan dalam membayar zakat fitrah tersebut. Berhubung ini adalah zakat sekali setahun, maka berhati-hatilah, baik dari sistemnya dan juga baik daripada ketika memberikan kepada yang berhak. Kalau bukan termasuk daripada yang 8, jangan kita sangkut-sangkutkan. Ini mungkin fisabilillah. Kan sekarang mana fisabilillah ini banyak mencakup fisabilillah. Orang di masjid fisabilillah, panti asuhan fisabilillah, bangun jembatan fisabilillah, membangun puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Padahal begitu ulama bersepakat bahwasanya makna fisabilillah itu adalah orang yang berjuang berperang di jalan Allah, jihad. Para tentara yang berjuang yang tidak dapat gaji, itulah mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Bukan makna fisabilillah yang lainnya. Betul, orang keluar dari rumahnya untuk ilmu, fisabilillah. Orang yang kerja mencari nafkah semata-mata untuk memenuhi kehidupan keluarganya, fisabilillah. Banyak orang yang kita kasih kalau begitu. Kalau makna fisabilillah secara umum seperti ini, walaupun ada qaulnya dari beberapa ulama yang mengatakan fisabilillah ini termasuk daripada maslahat umum. Tapi sedaya upaya para alim ulama memfatwakan persempitlah makna fisabilillah itu sebagaimana yang dikukuhkan maknanya untuk orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Adapun santunan kita kepada masjid, santunan kita kepada guru TPA, santunan kita kepada guru mengaji, santunan kita kepada muazzin, kepada imam dan sebagainya, kalaulah memang ada sifat dari yang 8 ini pada dirinya, kita beri. Betul dia muazzin di masjid tapi dia fakir, kasih. Imam dia tapi miskin, kasih. Pengurus masjid, ghurama, semuanya ahli hutang semua.
semuanya terlilit utang semua kasih, bukan karena dia pengurus masjid, tetapi karena memang berhutang. Dengan catatan berhutangnya bukan untuk yang haram atau yang dilarang Allah, sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Seperti berhutang ingin menamaikan suatu percekcokan antara dua orang, ataupun dua kubu, ataupun dua kabilah, ataupun dua golongan. Akhirnya dia berhutang supaya mereka ini tidak berkelahi. Nah, sudah kasih nih, diamlah, sudah jangan kelahi. Nah, kadang-kadang orang sudah kasih uang langsung diam. Ini sudah, tidak kelahi lagi sudah. Ya, makasih banyaklah, itu salah, ada khilaf itu tadi, ada main-mainan dan ya, kantongnya sudah penuh. Akhirnya tidak jadi perselisihan. Orang seperti ini diberi daripada zakat fitrah. Ataupun mencukupi tatkala keluarganya dalam keadaan genting, dalam sempit, tidak. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini, semata-mata keluarganya yang lagi kelaparan. Orang seperti ini disantuni, diberikan daripada zakat fitrah. Gharim, orang yang berhutang. Beda dengan orang yang berhutang berfoya-foya, minta maaf, berjudi, menghambur-hamburkan duitnya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diberi daripada harta zakat fitrah. Selama ini kita menyantuni janda, duda dari zakat fitrah. Ternyata dalam laban asnaf tidak ada namanya. Kalau dia miskin, dia fakir, kita kasih. Ada yang duda, masya Allah, duda, tapi tahun-tahun bulan-bulannya dapat uang pensiun. Adakah kita kasih? Dia berkecukupan bukan karena dudanya. Kalau dia fakir, dia miskin, dia gharim, dia amil, aku kasih. Kita kasih. Kenapa? Saya duda, bukan karena kau ambil di masjid, ikut kerja juga untuk mengumpulkan zakat, membagi-bagikan zakat. Kenapa ibu itu dikasih? Karena dia kejandaan dia, bukan karena dia fakir, sebatang kara. Kenapa anak yatim itu kita kasih? Karena dia tidak memiliki harta. Kenapa yatim ini nggak dikasih? Dapat warisan miliaran dia dapat. Karena yatimnya kita kasih, nggak mungkin. Nah, kalau dia fakir, dia miskin, kita kasih dari zakat fitrah. Ini sudah biasa yatim, masya Allah, dapat warisan dari orang tuanya sekian hektar tanah, sekian banyak mobil, sekian nominal uang di bank. Gimana? Bukan karena keyatimannya. Kalau dia fakir miskin, maka kita akan memberikan daripada zakat fitrah. Masya Allah. Inilah daripada beberapa hal yang harus kita perhatikan, maka sempurnakanlah daripada rukun syarat dari zakat fitrah tersebut, berhubung dia adalah amalan setahun sekali, ya, setahun sekali zakat. Kalau zakat-zakat lain ini di tiap tahun. Ada orang juga berpahaman bahwasanya tatkala orang muslim menyiapkan zakat fitrah, zakat mal, zakat harta, infak, sedekah. Zakat mal dikeluarkan dia sekarang ini. Ya. Padahal zakat mal itu dikeluarkan syaratnya adalah haul, 1 tahun. Kalau sudah tahun baru dikeluarkan zakatnya. Kalau dia mengeluarkan zakat belum sampai haulnya, masih 2-3 bulan, dia mengeluarkan sekarang boleh, tidak dilarang, boleh. Dengan syarat harta yang dizakati itu adalah harta yang apabila sehaul setahun itu berapa yang dia dapatkan di ujung tahun. Jangan sekarang dia sekarang kan zakat itu diwajibkan untuk yang mal ini 75 juta ataupun 70 juta ke atas. Kalau sudah memiliki uang sepanjang haul segitu baru wajib mengeluarkan zakat harta, kurang tidak wajib. Lebih daripada itu wajib. Nah, ini kebiasaan dia, pendapatan kalau setahun nanti akhir tahun itu bisa double, bisa 140 juta ataupun 150 juta. Sedangkan yang ada sama dia sekarang hanya 75 juta. Dia mau mendahulukan hartanya ini, menzakatinya ini. Maka zakatilah apabila kalau harta itu memang sudah jumlahnya setahun. Sekarang dia menzakati sedangkan belum sampai waktunya, pas di akhir tahun, berarti yang kemarin itu kurang ini. Kalau bisa dibaca daripada penghasilan dalam setahun itu, maka itu yang kita zakat. Kita zakati harta kita. Ya, makanya Faham mengatakan terkadang orang masya Allah di awal tahunnya memiliki harta banyak, di tengah-tengah bangkrut, tidak ada
apa-apa. Di akhir juga begitu, maka tidak wajib. Bukan setahun itu, oh pernah sampai 75 juta, habis itu tidak ada. Bagaimana? Ya tidak ada lah. Kalau ujung tahunnya tidak sampai angka itu, maka tidak wajib untuk membayar zakatnya. Begitu juga yang memiliki kambing, yang memiliki sapi. Nah, yang unta tidak ada sini ya, orang apa? Baru unta nggak ada. Ini harus dizakati. Padi yang setiap 4-3 bulannya kita memanen harus dizakatin. Tambang begitu juga. Tapi tambangnya di sini tambang emas dan perak sajalah. Batu bara tidak wajib dizakatin. Kecuali kalau hasil dari batu bara tersebut menjadi mal harta, ini akan menjadi zakat harta yang berdagang. Begitu juga, Masya Allah, di tempat kita di sana itu, di tempat kita belajar di Hadramaut, para pedagang itu memahami betul tentang zakat ini. Kalau sudah sampai nisab perdagangan mereka 1 tahun, maka kita ketika itu harus siap-siap menyetok barang untuk 3 ataupun sampai seminggu. Karena apa? Kebanyakan warung-warung ketika itu tutup. Kenapa? Karena sibuk menghitung zakat yang akan dikeluarkan ini. Tertulis di pintu warungnya, ma'adzirah, minta maaf, masyghulun lil jar, sibuk untuk menghitung hasil untung dan rugi dalam setahun mau dikeluarkan zakatnya. Kita ketok lah mau, sibuk sekarang dengan menunaikan zakat. Kalau kita Masya Allah full 24 jam dan setiap hari sampai bertahun-tahun tidak pernah tutup warungnya. Mungkin hari raya juga buka juga. Nah, orang sana nggak paham sampai 3 hari itu kalau kita tidak menyetok susah. Dan kebanyakan rata-rata mereka itu melakukan perdagangannya itu bersama-sama tahunnya gitu. Ya mendingan kalau berbeda, ini tahun bulan Januari, yang berikutnya April mulainya. Jadi ini tutup, itu masih buka, masih mending. Itu 90% rata-rata tempat itu ditutup semua. Kesadaran dari para pedagang dan peniaga. Jangan sampai Masya Allah untung terus berdagang tidak pernah dikeluarkan zakatnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah memberikan taufik kepada kita dan kita sampai ujung Ramadan membayar zakat fitrah. Nabi mengatakan tuhratun lis-shaim, zakat fitrah itu akan menyucikan kepada orang yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan menjadi makanan untuk orang-orang miskin. Seorang alim yang bernamakan Waqi' bin Al-Jarrah mengatakan zakat fitrah untuk puasa, orang berpuasa di Ramadan adalah ibarat sujud sahwi bagi orang yang lupa dalam sholatnya. Sujud sahwi menyempurnakan sesuatu yang kita lupakan di dalam sholat kita. Itulah zakat fitrah, akan menempel segala kekurangan dalam puasa kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, dan insya Allah di akhir Ramadan ini kita diberikan husnul khatimah, masih diberikan kesemangatan di siang harinya, di malam harinya, dengan gigihnya kita beramal kepada Allah, menghidupkan malam-malam kita. Insya Allah kita akan mendapatkan dan meraih malam Lailatul Qadar, yang malam-malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan namanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.